Imam Syafi'i itu selama bulan Ramadan setiap hari khatam Quran 2 kali. Nah, kita kan sebulan khatam 1 kali. Dia seharinya khatam 2 kali. Siang khatam sekali, malam khatam sekali. Beliau khusus Ramadan, Imam Syafi'i berhenti ngisi taklim. Beliau fokus ibadah. Sehari targetnya khatam Quran 2 kali dan semuanya dikhatamkan dalam keadaan sholat. Gak kayak kita baca Qurannya sambil duduk sambil ngantuk-ngantuk, Qurannya jatuh kena kepalanya sendiri. Dan Imam Syafi'i menghatamkannya dalam keadaan berdiri sholat. Siang sholatnya lama, malam sholat. Makanya kalau dikatakan ulama, kalau orang akhir zaman dikembalikan melihat kehidupan ulama salaf, maka orang-orang akan berkata ini bukan manusia, tapi ini manusia. Dan sebaliknya, andai kan orang-orang ulama salaf dihidupkan di zaman sekarang, melihat kita akan berkata, ini bukan manusia, ini iblis. Jadi surga itu untuk orang yang tidak punya usaha. Karena itulah kita perlunya untuk bertobat kepada Allah SWT. Ini minta maaf yang pertama itu minta maaf kepada Allah. Itu yang pertama. Caranya gimana minta maaf kepada Allah? Dikatakan dalam surat Al-Furqan ayat 70. Alladzina amanu wa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Wa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Orang yang beriman, dia bertaubat, beriman, lalu membuktikan taubatnya dan keimanannya, wa amila amalan sholihan, dan dia buktikan dengan amalan sholih. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Diganti segala kejelekannya dengan hasanat, dengan kebaikan. Cara taubatnya kepada Allah yaitu kita beriman, bertaubat, menyesal atas dosa-dosanya, berjanji tidak mengulanginya lagi, dan membuktikan dengan amalan soleh. Betul. Maka ciri orang yang bertobat apa? Dulu dia ahli maksiat, sekarang ahli taat. Ahli taat itu cirinya. Cirinya orang yang bertobat. Walaupun di sini memang para ulama ada yang mengatakan begini, tobat dosa pidana dengan tobat dosa perdata tidak sama. Tobat dosa perdata itu dia berhenti, dia bertobat, menyesali perbuatannya, dia mohon ampun, dia mengiringi dengan perbuatan baik. Kalau ada urusan sama orang lain, dia kembalikan haknya. Tapi karena dosa pidana itu cara tobatnya sudah ditentukan Allah. Contoh orang yang bunuh orang, tobatnya diterima dalam Islam kalau dia juga dibunuh. Berzina, tobatnya diterima kecuali kalau dia masih bujang gadis dicambuk 100 kali baru itu diterima. Kalau sudah menikah lalu berzina, diterima tobatnya setelah dirajam, dilempari batu sampai mati, lalu diterima. Tapi kan di Indonesia nggak berlaku hukum itu. Bagaimana? Kalau kata salah seorang ustadz itu, di Indonesia ini nggak berlaku syariat Islam. Karena itu kalau berbuat dosa dan dia bertobat sungguh-sungguh, sebaiknya dia mengisi sisa umurnya sampai matinya dengan nyadoh maghfirahnya Allah saja. Berharap Allah betul-betul mengampuni dosa-dosanya. Dua, bagaimana minta maaf kepada Rasulullah SAW? Karena mungkin kita sebagai umatnya nggak ngikuti sunnahnya, nggak ngikuti petunjuknya Nabi, bikin malu Nabi Muhammad. Besok di hari kiamat, ketika dosa kita ditampakkan di layar yang besar, sehingga semua orang melihat dosa kita, Nabi pun malu. Mungkin Nabi nunduk melihat kelakuan kita, nangis Nabi Muhammad melihat perbuatan kita. Jadi kita pun punya salah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang diperintahkan Nabi. Bahkan kita sering bilang begini, bukan kita, ada orang bilang begini, Bu, kok enggak sholat ba'diyah? Misalnya habis sholat isya dia langsung pulang, ini enggak sholat ba'diyah, alah mau sunah kok. Alah mau itu dosa, karena dia telah meremehkan sunnahnya Nabi Muhammad. Alah mau sunnah, alah ming sunnah, ngemengke sunnah, tak boleh, tak boleh, tak boleh mengatakan begitu. Kecuali kalau dia misalnya memang nggak ngerjakan ba'diyah itu sholat karena di rumah ada tamu, masalah. Ibu nggak sholat ba'diyah, kebetulan nggak kuat ini bisa tahan, nggak masalah. Tapi jawabannya alah cuman sunnah, ming sunnah lah, itu yang nggak boleh. Itu namanya merendahkan dan meremehkan sunnah. Maka minta maafnya kita ke Nabi Muhammad dengan cara apa? Satu, yang pertama memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, minta maafnya ke Nabi Muhammad dengan sering-sering kirim salam ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-sering kirim salam ke Nabi Muhammad. Lah kita mau kasih hadiah ke Nabi apa coba sekarang? Nek Nabinya masih hidup, kita masih mungkin kirim hadiah makanan ke Rasulullah, memberikan pakaian segala macam. Nah sekarang gimana? Ya dengan sholawat, dengan kirim salam ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, caranya adalah dengan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebisa mungkin makanlah, usahakan pakai tangan kanan. Masih banyak ibu-ibu itu minum pakai tangan kiri, padahal ngaji loh. Ikut ngaji bertahun-tahun ikut ngaji, masih juga kanan pegang sendok, kiri pegang garpu, colok masuk gitu. Atau makan mie ayam, makan kan pakai sendok ada garpunya, pakai tangan kiri. Jangan loh, jangan. Kalau dengan cinta ke Nabi Muhammad, ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan kan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta sama Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Ikutilah ajaran Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti sunnah Nabi, mengerjakan sunnah Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan membalas cintamu, dibalas dicintai Allah SWT. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dimaafkan, diampuni dosa-dosanya. Jadi buah dari ngamalkan sunnah Nabi, ngikuti jalan hidup Nabi, buahnya apa? Dicintai Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Itu buahnya, natijahnya dari hidup dan sunnah.
Makanya usahakan kalau bisa hidup bersunnah. Yang ketiga, minta maaf kepada orang tua kita. Minta maaf kepada Allah sudah, kepada Rasulullah sudah. Karena ketiga kepada orang tua. Ya, minta maaf datang langsung kepada orang tua. Kalau berselisih anak kepada orang tua, jangan sampai nunggu orang tua yang minta maaf. Durhaka itu. Walaupun dalam kacamata anak, orang tua yang salah, anak yang harus duluan datang minta maaf. Mertua sama mantu bertengkar, berselisih, yang harus datang minta maaf duluan adalah menantu. Walaupun dalam kacamatanya mertuanya yang salah. Harus begitu. Datang minta maaf. Berlakulah atau berbuatlah sebaik-baiknya dengan orang tua. Jaga hubungan, jangan sampai berbuat durhaka kepada orang tua. Orang anak ini kalau sudah berani sama orang tua, durhaka sama orang tua, keberkahan rezekinya putus. Keberkahan rezekinya putus. Rezekinya, kehidupannya kebelangsa terus, susah terus, karena durhaka sama orang tua. Dan durhaka sama orang tua itu gak muluk-muluk yang dia marah-marah, maki-maki, itu durhaka tingkat tinggi banget. Durhaka yang paling bawah itu adalah ketika seorang anak cemberut di hadapan bapak ibunya, menampilkan wajah cemberut di depan bapak ibunya. Itu perbuatan durhaka. Dua, yaitu ketika anak ngomong sebentar di depan bapak ibunya. Le, tuwake gula, sik dilit. Nanti bu, bentar. Nah, itu durhaka. Ya, boleh ngomong sebentar. Apalagi kalau sampai ada orang tua takut sama anaknya sendiri. Nah, itu lebih durhaka lagi itu. Pasti anak durhaka itu. Sampai orang tua kok takut sama anaknya sendiri. Bu, anaknya itu dikasih tahu kalau geber-geber motor itu, mana si motor nggak usah digeber-geber depan rumah, tetangga yang terganggu semua. Kasih tahu. Saya nggak berani. Loh, jadi ibunya kok nggak berani? Nah, anak saya itu kalau dikandani suka marah, banting pintu, pecah piring, ngelawan. Saya nggak berani. Kalau sampai ada orang tua takut sama anaknya sendiri, 100% pasti anak durhaka ya. Tidak 99%, 100% pasti anak durhaka. Karena mestinya anak yang takut kepada orang tua, bukan orang tua yang takut kepada anak. Nah, ini penting. Kalau orang tuanya sudah meninggal, minta maafnya bagaimana? Itu yang repot dan meninggal. Gimana cara minta maafnya? Dia hanya bisa berbuat baik agar pahalanya sampai kepada orang tua. Hanya itu yang bisa dilakukan. Tapi maafnya nggak tahu dimaafin apa nggak sama orang tuanya. Makanya hati-hati, jangan sampai anak ini durhaka sama orang tuanya sampai meninggal dunia. Doakan orang tua sehari berapa kali, Bu? Banyak, berkali-kali. Ada yang mendoakan orang tua sehari cuma 5 kali. Pas habis sholat, dikatakan para ulama, seorang anak yang mendoakan bapak ibunya sehari 5 kali habis sholat fardu, dia dikategorikan sebagai anak yang kurang berbakti kepada orang tua. Padahal sudah 5 kali ya, tapi dikategorikan sebagai anak yang kurang berbakti. Terus mestinya bagaimana? Kalau dia seorang anak yang merasa semasa hidupnya kurang berbakti kepada ibunya, kurang bakti sama ayahnya, hendaklah setiap dia mendengar azan, dia menjawab azan. Setelah azan selesai, dia berdoa, doa azan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad wal wasilah wal fadilah
wa ba'du maqam mahmudah alladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Terus ditambah doakan orang tua 5 kali setiap habis adzan. Doanya 5 kali bagaimana? Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Yang kelima, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dikatakan kalau seorang anak melakukan itu setiap habis adzan, ditambah dia mendoakan habis sholat fardu, sholat sunnah, maka walaupun semasa hidupnya dia tidak terlalu berbakti, tapi dia akan dicatat sebagai anak yang berbakti. Apalagi bentuk maafnya, walaupun nggak tahu maafkan, tapi paling nggak inilah yang saya dilakukan orang tua sudah meninggal, bersedekah atas nama orang tua, kemudian menjalin hubungan kerabat silaturahim dengan sanak atau familinya orang tua, kerabat-kerabatnya orang tua, koleganya, relasinya, teman-temannya, kita masih nyambung silaturahim dengan mereka. Itulah dengan orang tua yang bisa kita lakukan. Jangan mau datang ke kuburnya bapak ibu misalnya, yuk bengok-bengok di kuburan, Pak minta maaf dulu Pak, pernah kasar Pak. Belum tentu dimaafkan sama bapaknya, belum tentu. Maka jangan sampai melukai hati orang tua, apalagi sampai anak bikin nangis ibunya, itu tertutup pintu surga baginya. Sampai ibunya betul-betul ridho kepada dia. Nah itu. Makanya Bu, ini semarah-marahnya kita ke anak, seduga-duganya anak, seeror-erornya anak, jangan sampai ibu itu tidak ridho sama anak. Bolehlah marah sama anak, kelakuannya ibu marah betul sama anak. Marah-marahnya kita ke anak jangan sampai mencabut keriduan kepada anak. Kenapa? Ridho Allah fi ridho walidayya. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Nah, orang tua nggak ridho sama anak, berarti Allah pun tidak ridho. Terus bagaimana Allah akan kasih hidayah kepada anak? Allah saja nggak ridho. Maka jangan sampai orang tua nggak ridho, marah ya marah, tapi jangan sampai hati ini nggak ridho sama anak. Sama suami juga gitu, marah-marahnya suami kepada istri, jangan sampai suami nggak ridho kepada istri. Kenapa sampai suami nggak ridho sama istrinya? Suami nggak ridho sama istrinya. Masa suami tega ibunya anak-anaknya masuk neraka? Suami macam apa yang membiarkan anak-anaknya dididik oleh seorang wanita yang nggak diridhoi oleh Allah? Gara-gara suaminya tidak ridho kepada istrinya. Masa membiarkan anaknya dididik sama seorang wanita yang Allah pun nggak ridho kepada dia, gara-gara suaminya nggak ridho sama istri. Makanya sayang suami nggak ada di sini. Suami tak kasih tahu. Semarah-marahnya suami sama istri, jangan sampai suami tidak ridho kepada istri. Semarah-marahnya ibu kepada anak, jangan sampai tidak ridho. Kok anak saya nggak berubah-berubah Ustaz, kelakuannya begitu, kok suka ngelawan, saya sampai capek nyuruh anak saya. Lah ibu tuh sudah ridho belum sama anaknya? Jangan-jangan belum ridho, masih mangkel terus kesel terus. Itu yang bikin dia nggak berubah-berubah. Ibu kok sholat ngomong sama Allah, ya Allah, aku ridho engkau takdirkan anak saya keadaannya seperti itu. Aku ridho kalau memang itu takdirnya untuk saya. Ibu yakin gak Allah itu maha baik? Yakin. Ibu yakin gak takdir Allah pasti yang terbaik? Yakin. Jika sudah yakin Allahnya Tuhannya maha baik, jika sudah yakin bahwa takdir kita sudah dipilihkan takdir yang terbaik, terus kenapa kita ngeluh? Kenapa suka meratapi nasib? Kita kan sudah percaya Allah itu Tuhan kita yang maha baik dan sudah memilihkan takdir dalam hidup pasti takdir yang terbaik. Kenapa kok masih ngeluh, meratapi hidup, galau terus, menderita terus hidupnya? Itu tandanya bahwa dia itu sebetulnya tidak yakin dengan Allah, bahwa Allah itu maha baik. Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Apakah masih sambung? Masih. Menyambung. Baik, bisa.
Sekarang bagaimana caranya kita minta maaf kepada orang lain? Minta maaf pada orang lain. Minta maaf, gimana caranya minta maaf kepada Gus Miftah yang sudah jenengan tidak gara-gara nonton videonya? Gimana? Dengan nonton videonya dia menghina Bakul ST, dengan menghina Gus Miftahnya. Iya enggak? Enggak, sini enggak. Alhamdulillah. Yang di sono, bukan di sini, yang di sono. Yang di Lorling Road sana. Ada orang nih nonton video itu kepancing. Oh, Gus Sopoi, Gus Ragenah ini. Gusnya menghina Bakul ST, yang nonton menghina Gus. Sama atau beda? Beda. Bedanya Gus Miftah sudah minta maaf, sudah dimaafkan, Allah pun sudah memaafkan dan sudah mengumrohkan Bakul ST. Nah, yang menghina tadi, dengan yang menghina tadi sudah datang ke sana belum? Sudah umrohkan Gus Miftah belum? Kan beda. Lebih baik dia daripada yang nonton. Benar? Ketika kita nonton kayak gitu, kita menghina apa nih Gus apa? Pasti ketika dia menghina Gus Miftah, di hatinya ada perasaan saya lebih baik daripada Gus Miftah. Bukan itu sombong? Kan iblis bilang gitu, anak khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Ngapain duduk sama Adam? Makanya nggak usah suka menghina, merendahkan orang lain. Nggak usah. Nah, kalau orangnya masih hidup, kita datangi orangnya, minta maaf baik-baik. Kalau orangnya misalnya ada hartanya yang kita ambil, ya dikembalikan hartanya. Utangnya kita bawa, kita punya utang sama dia, ya bayar utangnya. Belum mau bayar utang, dia ngomong baik-baik. Jangan pas jatuh tempo ganti nomor pindah kontrakan. Sebagian kelakuannya gitu, punya utang pas jatuh tempo ganti nomor dan pindah kontrakan. Yang nyari budret ada ketemu, wah gimana jadi udah pindah kontrakan, tanya tetangga-tangganya nggak ada yang tahu. Apa nomornya diblokir. Ditagih baik-baik malah jegok, malah menggonggong, lebih galak daripada yang punya duit. Orang yang hobinya ngutang gak bayar dan sengaja kayak gini, hidupnya tidak akan pernah mulia. Perhatikan, suka ngambil harta orang lain, hidupnya tidak akan mulia, itu pasti. Lebih baik ngomong jujur terus terang, Bu, minta maaf, saya belum bisa kembalikan uang saya, minta maaf. Belum cair bonus dari pimpinan saya, gue minta waktu bulan depan mudah-mudahan saya bisa bayar. Ibu ngasih tempo 1 bulan, itu setiap hari dianggap sedekah senilai utangnya. Utangi 5 juta, dikasih tempo 30 hari sebulan, berarti dianggap sedekah 5 juta tiap hari kali 30 hari, 150 juta. Makanya dikatakan para ulama, mengutangi orang itu pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Karena kalau memberi belum tentu butuh. Kalau mengutangi orang itu mesti yang diutangi dia sedang butuh. Namun kalau kita tahu track recordnya orang ini buruk, nggak baik, diutangi suka ngemplang. Ternyata dapat berita orang ini suka pinjam sana, suka pinjam sini, orangnya rumit, nggak usah dipinjami. Daripada hubungan retak, silaturahim putus. Makanya saya nggak setuju dengan pantun supaya silaturahim tidak putus, pinjam dulu. Putus, oh enggak, justru pinjam itu nggak ada bikin silaturahim putus, Kasih aja semampunya, seikhlasnya. Dia pinjam 5 juta. Untuk apa, Mbak? Anakku yang 3-3 ini pas naikkan kelas, yang satu masuk SD, yang satu masuk SMP, yang satu masuk SMA. Pas barengan semua, nggak ada uang saya. Untuk beli seragam, beli buku, beli ini segala macam. Pinjam berapa? 5 juta. Kita tahu rekod orang ini nggak baik. Kita masukin uang, masukin amplop, kita kasih aja. Mbak, aku adanya ini
kasih aja. Gak usah dikembalikan. Ini saya kasih aja. Matur nuwun, dibuka amplopnya 50.000. Pinjamnya 5 juta, isinya 50. Mbak, jenengan ini aku mobil, Mbak Alki pinjam butuhnya 5 juta kok dikasihnya 50.000. Udah, ini 50.000 bisa jenengan buat beli bensin, tidak cari pinjaman tempat yang lain. Main modal untuk beli. Ngasih aja, nggak usah minjem. Kecuali orangnya baik, rekodnya baik, nggak apa-apa minjem. Gitu ya. Jadi sebaiknya kalau punya sesuatu ada urusan hak orang lain kembalikan. Yang jadi masalah kalau ada harta orang lain nempel di tempat kita dan kita belum kembalikan dan lupa siapa yang punya. Di rumah itu ada rak piring, wah ini mangkok apa gitu. Kita merasa nggak punya mangkok ini. Waduh, ini punya siapa mangkok ini? Punya tetangga siapa? Bingung kita. Atau pas pengajian di mana ke bawah? Pikirannya itu dia akan selamat dari kiamat, nggak bisa. Semua urusan itu sedetail apapun akan ditanya. Gara-gara mangkok ke bawah atau gara-gara sotil ke bawah. Ini urusan sotil jadi goro-goro nih hari kiamat. Lah terus gimana kembalikannya? Kita kan nggak tahu siapa yang punya. Bapak-bapak itu kadang suka ada ngartil penyantangnya siapa ini? Mungkin pernah pinjam ke temannya, tetangganya, lupa yang punya siapa. Dan yang punya juga nagih-nagih, mungkin juga lupa juga sama-sama lupa. Maka kalau ada barang orang lain ke bawah kita, lalu kita mau kembalikan nggak tahu orangnya, baca doa ini, maka dikatakan para ulama, maka kalau orang baca doa ini, insya Allah diampuni urusan seperti ini di hari kiamat. Diampuni. Jadi tidak akan dituntut atas harta itu. Apa doanya? Udah tahu? Yakin tuh? Doanya begini, Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina. Ini aja, dihafal aja. Ikuti saya. Ya. Rabbana fir lana dzunubana. Rabbana fir lana dzunubana. Sekali lagi, Rabbana fir lana dzunubana. Rabbana fir lana dzunubana. Sekali lagi. Rabbana fir lana dzunubana. Lagi. Rabbana fir lana dzunubana. Sekali lagi. Rabbana fir lana dzunubana. Kene wis apa? Harus ada 3 kalimat itu dari 1 kalimat. Kan paling enggak hafal kalimat pertama. Rabbana fir lana dzunubana. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Wali-walidina. Wali-walidina. Bukan wali-walidaina. Kalau wali-walidaina itu bapak ibu. Kalau wali-walidina, bapak ibu, kakek, nenek, simbah, buyut terus ke atas. Itu wali-walidina. Wali-walidina. Sebenarnya wa dan li untuk walidina. Walid itu orang tua. Ada sinetron film judulnya Walid. Walid itu orang tua. Jadi wa itu dan, li untuk wali dan untuk walidina. Walid kita. Wali-walidina. Coba. Wali-walidina. Lagi. Wali-walidina. Lagi. Wali-walidina. Kita ulang dari awal ya. 3, 2, 1. Rabbana fir lana dzunubana wali-walidina. Ya cukup, itu dulu. Mereka sudah hafal segitu. Tapi lagi kita baca lagi. 1, 2, 3. Rabbana fir lana dzunubana wali-walidina. Yang terakhir, waliman lahu. Waliman lahu. Silakan ulangi. Waliman lahu. Lagi.
lagi hakun alaina, hakun alaina, lagi sekali lagi, waliman lahu hakun alaina, waliman lahu hakun alaina, ulangi, lagi, dari awal. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina mulai bareng-bareng lagi 3, 2, 1. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina. Artinya yang tadi sudah ya, artinya ya, yang Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Tuhan kami ampuni dosa kami, wali walidina, bapak ibu kami, orang tua kami, kakek nenek kami, sebab buyut kami ke atas, waliman lahu hakun alaina, dan ampuni pula orang-orang yang hartanya, haknya kebawa dengan kami, kebawa bersama kami. Waliman lahu, dan bagi mereka, waliman lahu, yang pada mereka hakun, haknya mereka alaina, kebawa oleh kami. Mungkin pas kita parkir di satu tempat toko parkir, nah tukang parkirnya ke toilet, kita nggak bayar, padahal biasanya begini bayar, kita malah alhamdulillah gak ono yes ya. Haknya tukang parkir kan kebawa, jadi kan itu masih ada urusan itu. Urusannya masih ada sampai hari kiamat. Nah itu baca doa itu. Berapa kali bacanya? 5 kali. Kapan bacanya? Habis azan sampai qomat. Sama kayak doa untuk orang tua tadi. Jadi doa setelah azan sampai qomat itu memang agak panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi firli wa liwalidayya, rabbi firli wa liwalidayya, rabbi firli wa liwalidayya, rabbi firli wa liwalidayya, rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liman lahu haqqun 'alaina. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liman lahu haqqun 'alaina, sampai 5 kali. Itu kayak gitu doanya. Kenapa dipilih antara azan dan qomat? Karena itu adalah waktu mustajab doa. Baik, mudah-mudahan kita semua yang punya ada urusan-urusan orang lain, punya musuh-musuh ini, sebaiknya kita selesaikan, kita sambung tadi silaturahmi. Rasulullah itu dicegat sama orang-orang Badui. Ya Rasulullah, beritahu saya amalan yang mendekatkanku kepada surga, menjauhkanku dari neraka. Amalan yang mendekatkanku ke surga, menjauhkan dari neraka. Nabi jawab, anta'budallah la tusyrika bihi syai'a. Engkau menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Imam Junaid berkata, seumur hidup saya tidak pernah berbuat syirik kecuali 1 kali, kata Imam Junaid. Sekali saya berbuat syirik, yaitu pernah minum susu, terus saya sakit perut, dan saya berkata, aku sakit gara-gara minum susu. Lalu saya bertobat kepada Allah karena menganggap sakitku dari susu. Padahal segala musibah yang menimpa semuanya dari Allah. Ya, kelasnya para ulama kayak itu dianggap syirik. Nek awak dhewe mah wis bola balik. Gara-gara ngopi aku jadi sakit, jadi pusing. Waktu kimas sholat, waktu tiaz zakah, dirikan sholat, tertib dalam sholat. Waktu tiaz zakah, kau bayar zakat, watas silaturahim, dan engkau sambung tali silaturahim. Dikatakan begitu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi nyambung silaturahim itu mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang putus silaturahim dengan iparnya, musuhan sama saudaranya, sama kakak kandungnya sendiri, adiknya sendiri, ponakannya atau pakdenya, atau musuhan dengan tetangganya, sama temannya, musuhan sampai hari ini, berarti dia mendekatkan dirinya ke dalam neraka dan menjauhkan dirinya dari surga. Itu mafhum mukhalafahnya. Milo jangan sampai punya musuh. Kan tadi ayat yang tadi Ali Imran 133, bersegeralah minta ampun supaya diampuni, supaya bisa masuk surga, karena surga itu untuk orang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Surga itu untuk orang yang senang berinfak, lapang maupun sempit, orang yang nahan marah dan memaafkan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau pengen dekat dengan surga, sering-seringlah ngasih maaf ke orang lain. Kalau ada orang di hatinya bencinya banyak ke orang lain, benci sama ini, benci sama itu, gak suka sama ini, gak suka sama itu, berarti tandanya di hatinya itu miskin rahmatnya Allah. Orang yang di hatinya kaya akan rahmatnya Allah, turah-turah rahmatnya Allah di hatinya, pasti orang yang welas asih, disakiti mudah memaafkan. Tapi orang yang tersinggungan, gampang marah dan tidak mau maafkan, disakiti gak maafkan, gak tunggu besok di hari kiamat, gak tagih hutangnya di hari kiamat, gak bayar gak apa-apa, gak tagih di hari kiamat. Itu tandanya dia orang yang miskin rahmatnya Allah di hatinya. Di hatinya itu rahmatnya Allah cuma sedikit, sehingga gak bisa berbagi ke orang lain. Adanya berbagi kebencian. Makanya kalau nonton di medsos, nonton di Instagram, di YouTube, isinya cuma menghujat ulama ini, ulama itu, dihujat-hujat. Itu orang-orang yang miskin rahmat di hatinya. Hanya begitu, makanya cerminannya orang itu seperti itu. Bu, gini, halo? Kita lagi tutup. Ibu kalau disakiti orang biasanya marah atau enggak? Dihina, diejek, direndahkan, marah enggak biasanya? Marah. Biasanya marah. Coba direnungkan. Orang yang menghina kita, merendahkan kita, menghina kita, hakikatnya dia itu sedang merendahkan dirinya sendiri, betul nggak? Benar nggak? Orang yang maki-maki kita itu kan sedang merendahkan dirinya. Dan kenapa jangan marah? Kan dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Tapi kita yang marah. Terus gini, memberi maaf dengan memberi uang itu rasanya lebih mudah mana? Lebih mudah mana biasanya? Memberi uang. Padahal kalau ngasih uang itu, uang kita hartanya berkurang kan? Berkurang kan? Uang 100.000 dikasih orang 50, kita kasih orang 50, tinggal 50. Tapi nek ibu memberi maaf ke orang lain, ada yang berkurang nggak dari diri kita? Halo? Nggak ada yang berkurang. Tapi kenapa memberi uang lebih mudah daripada memberi maaf? Padahal memberi maaf itu nggak ada yang berkurang. Tapi dengan ngasih uang itu malah uang kita berkurang. Makanya sudahlah, nggak usah punya musuh, maafin aja kesalahan orang lain. Jangan musuh-musuhan, nggak apa. Doakan yang jelek, doakan yang buruk, nggak usah. Kita lebih baik tidak punya musuh supaya di akhirat nggak banyak kasus. Jadi dia ada banyak kasusnya repot. Orang masuk surga, belum masuk surga, dicegah sama malaikat. Bu, mau kemana? Masuk surga. Nanti dulu, kamu kan punya masalah sama tetanggamu. Masalah apa ya? Dulu kan tetanggamu ngutang 5 juta nggak bayar, terus jenengan bilang mau nagih di hari kiamat. Jadi harus kiamat. Cari tetanggamu, sidang dulu sini. Nyari tetangganya gimana cara? Dari kiamat. Orang tumpah blek dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kumpul jadi satu di padang mahsyar. Nyarinya di mana? Gak ada WhatsApp kok. Padahal hilang ketika tol aja, gandengan lepas, sudah susah nyarinya. Apalagi di padang mahsyar. Sudah bertahun-tahun baru ketemu, baru sidangnya pun lama. Sudah selesai sidang,
Mau kemana bu? Masuk surga? Nanti dulu, kan punya kasus sama kakak kandungnya. Gara-gara warisan, jadi nggak terima. Katanya mau nanti di hari kiamat. Cari dulu kakak kandungnya. Setengah mati orang banyak musuh itu. Setengah mati orang yang memutuskan silaturahim sana sini. Makanya kata Allah gini, ana rahman wa anta rahim. Saya ini ar-Rahman dan aku menciptakan ar-Rahim, kekerabatan. Siapa yang memutuskan engkau, kata Rasulullah, kata Allah SWT dalam hadis qudsi, siapa yang memutuskan engkau tali silaturahim, dia pun akan terputus dari saya, terputus dari rahmat Allah, dari kebaikan-kebaikan terputus. Dan siapa yang menyambung engkau, maka dia tersambung denganku. Makanya jangan sampai kita ini direnungkan juga, ada nggak yang sampai sekarang kita nggak teguran sama dia? Percayalah, orang yang nggak teguran sampai hari ini sama orang karena memutuskan tali silaturahim, meninggalnya pasti suul khotimah, itu pasti suul khotimah. Contoh, suami istri pagi-pagi berantem, ribut, suami gebrak meja, istri nggak mau kalah, banting piring. Jadi rumah itu kayak perang dunia ketiga. Anak kabur semua berangkat sekolah kalau takut dan bapak ibunya horor. Wah, perang betul di rumah. Akhirnya dua-duanya diam-diaman. Seharian dari pagi sampai malam. Akhirnya ibunya kunci pintu ke kamar, tidur di kamar, dikunci dari dalam. Suaminya tidur di ruang TV, kalau nggak di ruang tamu. Malam itu dua-duanya tidur dalam keadaan musuhan, tidak teguran. Dan ketika tidur, Israel datang. Disaut Israel, dicolek sama Israel. Bablas pindah alam, meninggal dalam keadaan kerengan, meninggal dalam keadaan musuhan gitu. Itu jenengan jawab, suul khotimah atau husnul khotimah? Jelas itu suul khotimah. Itu kepada suami, berlaku juga untuk kepada tetangganya, kepada iparnya yang bersaudara. Benci sibuk, jangan nggak suka kelakuan dia, boleh nggak suka, tapi jangan memutuskan tali silaturahim. Jaga jarak itu boleh. Karena kalau kita dekat sama dia, mesti omongannya nyelekit. Jaga jarak ya, boleh jaga jarak, tapi jangan putuskan silaturahim. Kalau bisa, ya jangan putuskan silaturahim. Diputus ya biar dia putus, tapi kita jangan memutuskan tali silaturahim. Itu masya Allah terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di bulan Syawal ini terakhir, mohon maaf, kalau kumpul-kumpulan kumpul-kumpul gitu, ada yang kumpulan alumni lah, alumni apalah gitu, haji atau alumni SMA, alumni kuliah. Ini mohon ketika ada acara Syawalan kumpul-kumpul, itu kan acara maaf memaafkan, jangan melakukan dosa. Satu, bertanya dengan pertanyaan yang sensitif. Tanya, jangan piye, atau kita ngumpulan sama gimana, wis rapi dong, udah nikah belum? Itu orang itu suka mau berangkat kumpulan terakhir itu sudah berat, karena mesti yang ditanya masalah nikah. Nggak usah tanya masalah nikah. Kalau ditanya, Mas piye wis nikah belum? Ibu anaknya itu suka malas ikut karena suka ditanya itu terus naik kumpulan. Ibu punya anak bujang sampai sekarang nggak nikah, belum nikah. Malas ikut kumpulan karena pasti ditanya itu. Kasih tahu ke anaknya, Le, nah atau Mas, kamu kalau besok kumpulan keluarga besar ditanya nikah atau belum, kamu jawab, Gubernur Jawa Barat itu sudah, Gubernur Jawa Tengah juga sudah, Presiden Indonesia juga sudah. Jadi saya tidak menikah karena ikut pemerintah pusat. Ya. Karena lainnya gimana, sudah punya anak belum? Yang sudah nikah ditanya sudah punya anak atau belum? Sudah tahu ini 5 tahun nikah belum punya anak. Males mau ikut kumpulan ditanya itu lagi. Jangan tanya anak terus. Gak usah nanya itu. Kadang yang ditanya juga malah sombong. Gimana aja, jadi punya anak belum? Saya mah santai. Walaupun akan memberi kesantaian buat dia, santai-santai nggak kasih anak. Jawabannya salah. Kenapa kok? Gimana, udah punya anak belum? Saya mah nyantai aja, nggak mikir. Ya. Jangan gitu. Kalau ditanya udah punya anak atau belum, jawab aja. Minta doanya ibu, Pak Dwi, Ibu Dewi, minta doanya. Kita merendah aja, nggak usah tinggi. Gak
Gak usah saya santai. Disampaikan benar sama Allah. Jangan gitu, gak usah meninggal. Dan gak usah nanya, itu paling penting. Gak usah nanya. Yang sensitif itu gak usah nanya. 2, ini pelanggaran-pelanggaran yang kumpulan terakhir itu syawaran. Memamerkan harta kekayaan. Tangannya gelangnya kanan kiri 2 kilo, kalungnya 1 kilo, belum cincinnya, anting-antingnya, segala macam, gelangnya, kakinya, kayak toko emas berjalan. Akhirnya yang kaya-kaya pakai emas kumpul, yang gelang emas ngumpul di sebelah sana, yang gelang karet kumpul. Jangan gitu lah. Pakai emas-emasan itu di depan saudara-saudara dikhawatirkan malah menyakiti dan menyinggung perasaan mereka. Mereka itu di antara mereka ada yang susah, ada yang hidupnya ekonominya pas-pasan, lagi sulit. Pakai gelang emas segala macam, dia bisa ngangkat derajat saudara-saudaranya nggak masalah. Gara-gara dia akhirnya jadi punya kerjaan, punya usaha, gara-gara dia loh perantaranya, nggak masalah. Namanya dia kaya sendiri, yang lain masih susah, itu tanda dia itu orang egois, semakin menampakkan keegoisan dia. Nggak usah begitu. Dan yang ketiga, suka di acara kumpulan kayak itu, samalan biasanya terakhir itu banding-bandingkan anak pertama di figura fotonya gede banget di Jakarta. Oh ini dia dosen di UI Jakarta. Anak kedua ini sekarang program doktor di Jepang, fotonya gede. Anak ketiga jadi pengusaha punya pabrik di Solo, fotonya gede. Anak keempat di pintu nempel 3 kali lipat. Loh sini gitu kan deh. Kayak Kak Polcilok memang. Gak usah banding-bandingkan anak begitu, kasihan menyakiti hati. Ajang maafkan malah justru dari ajang menyakiti. Gitu ya, ibu-ibu semua yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa liman lahu haqqun 'alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma ighfir lana wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habina 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa inda hisab. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, penuhilah hati kami ya Allah dengan rahmat-Mu hingga kami dapat berbagi rahmat-Mu ini ya Allah. Jauhkan hati kami dari hati yang keras, hati yang hitam, hati yang berpenyakit. Jauhkanlah ya Allah. Ya Allah ya Muqallibal Qulub, ya Allah jika hati kami ini telah mati, gantilah dengan hati yang hidup. Penuhilah hati kami dengan cahaya-Mu ya Rahman ya Rahim. Jadikan siapapun yang mengenal kami merasakan manfaatnya dari kami ya Allah. Jangan sampai orang yang mengenal kami merasakan kerugiannya dari kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan ilmu yang kami pelajari, ilmu yang kami dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjaga kami dari su'ul khotimah, ilmu yang menjaga kami, menguatkan kami agar istiqomah, ilmu yang menjadi syafaat kami di hari kiamat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, memang kami banyak dosanya, memang kami masih senang bermaksiat, tapi kami juga mencintai orang-orang yang taat kepada-Mu ya Allah. Jadikan kecintaan kami kepada hamba-hamba-Mu yang taat, yang soleh, menjadi syafaat kami di hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu semua, saya Adi Abdillah Muhammad Adi Abdillah, mohon maaf lahir batin jika selama saya sering isi di pengajian ini banyak salahnya, banyak khilafnya, tentu banyak salahnya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya.
ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.